Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat dalam masa pandemi ini ya. Untuk yang sedang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan sehingga kita bisa kembali sehat seperti semula. Pada kali ini kita akan membahas tentang tata nama senyawa turunan alkana ya. Setelah sebelumnya, di video sebelumnya saya membahas tentang gugus fungsi senyawa karbon. Sekarang kita lihat senyawa-senyawa turunan alkana itu yang sudah kemarin dibahas itu apa saja. Kita lihat dulu tata namanya, dan sebelumnya kita melihat sedikit merefresh dulu bagaimana tata nama senyawa karbon menurut IUPAC dikhususkan untuk yang alkana akuna ya. Kita ingat kalau di sini ada ikatan tunggal semuanya, berarti ini adalah alkana dengan ada 5 buah atom C, maka diberi nama sebagai normal pentana karena C-nya adalah 5 ya. Kemudian kalau ini ada ikatan rangkap, maka kita beri nama, sebelum kita beri nama kita beri nomor dulu sesuai dengan yang terdekat ke ikatan rangkap, yaitu di sebelah kiri. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Karena ada 4 maka dia butana ya. Butananya di atom C nomor 1. Jadi satu butena, maaf tadi. Sekarang kalau tidak ada ikatan rangkap tapi ada cabang seperti ini, maka kita beri nomor dari kita lihat dulu ini rantai utamanya. Kemudian yang di luar rantai utama adalah cabang. Jadi kita beri nomor dari yang terdekat ke cabang. Jadi dari sini, dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini namanya adalah 2 metil pentana. Jadi ada cabang metil di sini pada atom C nomor 2. Jadi 2 metil pentana. Kalau ini di sini ada rangkap 2. Kita harus beri untuk rantai utamanya kita harus pastikan rantai utamanya mengandung ikatan rangkap ya. Jadi ini rantai utamanya, kemudian kita beri nomor dari yang terdekat ke ke ikatan rangkap ya, di sini. Kemudian di luar rantai utama adalah cabang. Ini adalah cabang etil dan ini cabang metil. Kalau ada 2 cabang yang berbeda namanya, maka kita urutkan sesuai abjad. Jadi kita urutkan etil dulu, baru kemudian metil ya. Etilnya di nomor 3, metilnya di nomor 4. Jadi namanya adalah 3 etil, 4 metil, 1 heksena. Oke, berikutnya kalau ada ikatan rangkap 3, kita ingat ini namanya alkuna ya. Alkuna, C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita beri nomor dari yang terdekat ke rantai ke ikatan rangkap. Jadi dari sini kita beri nomornya. Maaf. Kemudian jadi ini namanya adalah 2 heksuna. Kalau ini ada ikatan rangkap 3 dan ada cabang, tetap kita cari dulu rantai utama yang mengandung ikatan rangkap, kemudian beri nomor dari yang terdekat ikatan rangkap, bukan dari yang terdekat ke cabang ya. Jadi dari kiri. Ini ada cabang-cabang 2 buah metil. Jadi kita gabungkan, kalau ada cabang yang sama gabungkan jadi di pakai awalan di ya. Kalau 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa dan seterusnya. Jadi ini namanya adalah 4,5 dimetil 2 heksuna. Kalau ini kita lihat tetap cari dulu rantai utama yang mengandung ikatan rangkap, karena ada ikatan rangkap 2 di sini ya. Sebetulnya jadi ini adalah rantai utamanya, sebetulnya adalah lebih panjang ya, yaitu yang ke bawah ke sini, ke arah sini. Tapi tidak, kalau ke arah bawah tidak ada ikatan rangkap, jadi tidak bisa. Kita tetap menggunakan rantai utamanya adalah rantai yang mengandung ikatan rangkap.
Penomorannya dari kiri karena lebih dekat ke ikatan rangkap. Kemudian cabang-cabangnya ini adalah metil, ini adalah etil. Kita urutkan sesuai dengan abjad, jadi etil dulu. Jadi 2 etil, 4 metil, 1 heksena. Berikutnya, nah kalau ini karena tidak ada ikatan rangkap, maka rantai utamanya tetap yang lebih panjang, yang ini gitu ya. Penomoran dari bawah. Ini cabangnya metil, ini cabangnya metil, jadi 2 buah metil di metil pada atom C nomor 3 dan nomor 5. Di 3,5 di metil heptana. Kalau ini, nah ini tidak ada rangkap, jadi rantai utamanya yang lurus saja yang ini. Kemudian ini ada cabang-cabangnya, ada 3 buah metil. Kita beri nomornya dari yang terdekat ke cabang. Kalau kita lihat dari kiri ada di nomor 2, kanan juga nomor 2, tapi dari sebelah kanan nomor cabangnya ada 2. Jadi kita beri nomornya dari kanan ya. Dari sini. Cabangnya ada 3 buah pada atom C nomor 2, 2, dan 5. Jadi 2,2,5 trimetil heksana. Nah, rantai utama itu sebetulnya, rantai lurus itu sebetulnya adalah bengkok seperti ini ya. Jadi kadang-kadang penulisan rantai karbon itu bentuknya tidak lurus seperti ini gitu. Jadi rantai lurus itu sebetulnya adalah bengkok-bengkok seperti ini ya. Mungkin nanti kita bisa lihat dalam model molekulnya. Nah, kalau seperti ini kita lihat ini atom C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini adalah sebuah normal oktana. Nah, kalau ini ada ikatan rangkap. Jadi kita beri nomor dari sebelah kiri karena lebih dekat ke ikatan rangkap ya. Jadi namanya adalah 2 oktena. Oke, kalau gini sekarang tetap kita cari dulu rantai utama, yaitu rantai yang lebih panjang. Kita bisa menggunakan rantai yang lurus, tapi kita akan menemukan cabang yang bercabang di sini. Jadi kita gunakan saja supaya tidak ada cabang bercabang. Kita ke sini, kemudian ke sini. Itu ya, yang lebih dekat ke cabang adalah dari sebelah kiri, karena kalau dari kanan 1, 2, 3, 4, 5 baru ada cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian cabang-cabangnya ini adalah ada 2 C-nya ya. Jadi ini etil, ini juga etil, ini metil. Jadi ada 2 buah etil, ada 1 buah metil. Etilnya pada atom C nomor 3 dan 4. Jadi 3, 4 di etil, 2 metil oktana. Oke, terakhir kalau seperti ini ada rantai, ada ikatan rangkap ya. Jadi kita mulai dari sini, penomorannya, rantai utamanya ke sini, kemudian lurus saja ya. Nah, ke sini. Ini atom C-nya nomor 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 itu undekana ya. Ini cabang etil pada atom C nomor 2, kemudian ini cabang metil, ini metil, nomor 4, nomor 7, nomor 8. Jadi kita tulis dulu yang etilnya pada atom C nomor 3, jadi 3 etil, 4,7,8 trimetil, 1 undekena. Oke, itu sekedar mengulang. Sekarang kita akan lihat bagaimana haloalkana itu lambangnya adalah R kemudian X ya. Yang terkenal dari haloalkana adalah adanya kloroform yang digunakan untuk membius. Ini ininya adalah triklorometana.
Kemudian ada juga klorofluorokarbon, yaitu CFC. Ini yang dulu digunakan untuk pendingin, nah sekarang karena dilarang karena banyak melubangi lapisan ozon. Ya, sekarang kita lihat tentang haloalkana ya. Yang gugus fungsinya dari haloalkana adalah X, dan X ini dilambangkan di Molymwood itu menggunakan yang berwarna hijau ini ya. Mungkin pernah dibahas di kelas 10 atau kelas 11 sebelumnya. Jadi kalau Molymwood itu yang hitam ini karbon, ini hidrogen yang putih, kemudian yang merah adalah oksigen, kemudian yang hijau ini yang tadi untuk halogen, kemudian yang biru ini bisa digunakan untuk nitrogen atau untuk fosfor ya. Kita tahu fosfor itu bisa 3 atau 5, kalau nitrogen 3. Ini untuk belerang kuning, ininya 2. Apalagi ya, ya kita bahas penggunaan ini sambil kita bahas yang ini, yang halogen, yang haloalkana maksud saya. Jadi kalau ini gugus fungsi dari halo itu bisa, artinya bisa fluor, bisa klor, brom, atau iod ya, yaitu yang di golongan 7A. Jadi kalau ada ini artinya bisa HCl, ini hidrogen kan yang putih, bisa HCl, bisa HBr, bisa HF atau HI gitu. Ya, haloalkana atau alkil halida itu biasanya masuk. Tinggal kita menambahkan di sininya alkil ya. Alkil itu di di kelas 10 atau 11 ya sebelumnya mungkin pernah dibahas tentang alkil adalah alkana yang kehilangan satu buah atom hidrogen. Jadi kalau ini ada alkana, ingat alkana itu rantainya tunggal ya. Alkana yang pertama ini metana, kalau saya hilangkan satu hidrogennya, maka ini menjadi alkil. Metil maksud saya. Jadi ini contoh dari alkil. Alkil yang C-nya 1 itu adalah metil. Jadi kita tinggal tambahkan saja ke sini. Ini jadi klorometana ya, haloalkana, klorometana atau metil klorida gitu. Kalau C-nya 2 untuk alkil, maka ini namanya adalah etil. Jadi kalau etil ini saya pasang fluoro misalkan ini, maka ini jadi bernama fluoroetana atau etil fluorida. Gitu ya. Kalau 3 C-nya maka ini disebut dengan propil. Kemudian kalau yang hidrogennya hilangnya di atom C nomor 2, kalau hidrogen yang hilangnya di atom C nomor 2 seperti ini namanya isopropil ya. Satu lagi hidrogennya belum dipasang. Jadi kalau tadi hidrogen yang hilangnya di nomor 1 itu namanya propil, kalau yang di nomor 2 seperti ini namanya adalah isopropil. Gitu ya. Jadi kalau saya tambahkan I di sini, maka ini namanya adalah 2-iodopropana atau isopropil, ini isopropil iodida, gitu ya. Kalau ininya adalah I. Oke, itu tentang haloalkana. Oke, kita lihat bagaimana senyawa, kenapa disebut senyawa turunan alkana ya. Alkana itu kan kita ingat atom C-nya 1 itu metana, yang 2 etana, propana, butana, pentana,
heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Kita ingat kalau alkena kita tinggal ubah saja ana jadi ena ya. Tapi untuk metana tidak ada alkenanya, karena alkena itu ada ikatan rangkap C dan C, berarti C-nya harus ada 2. Maka kita mulainya dari etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dekena. Alkuna juga sama, tidak ada yang atom C-nya 1 ya, karena alkuna ada ikatan rangkap 3 pada 2 buah atom C, jadi dimulainya dari etuna. Etuna ini dikenal sebagai gas karbit ya, yang digunakan untuk mengelas. Kemudian propuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dekuna. Nah, bagaimana kalau haloalkana? Kita tinggal tambahkan saja. Halo itu dari fluoro, kloro, bromo, yodo ya. Ini golongan 7A. Jadi sebagai contoh misalkan fluorometana, kloroetana. Nah, penambahan halogennya bisa 2. Misalkan di dalam propana ada 2 buah brom Br. Jadi di bromo propana gitu ya. Ini sebagai contoh saja. Sekarang kita lihat bagaimana pemberian nama untuk haloalkana. Nama IUPAC-nya adalah haloalkana, nama trivialnya adalah alkil halida. Ya, ini misalkan contohnya CH3, CH2, Cl. Ini kloro ya. Ini etana. Jadi ini namanya adalah kloroetana. Kalau nama trivialnya adalah etil klorida. Jadi ini etil, ini klorida gitu. Gitu cara pemberian namanya. Kalau yang ini bromo, ini etana ya, bromoetana atau etil bromida. Itu ya. Berikutnya ini bromo, ini propana atau propil bromida. Ya. Berikutnya ini. Nah, ini ada fluoro, kemudian ini adalah propana, tapi fluoronya ada di nomor 2. Jadi kita harus berikan nama angka 2. Terus bagaimana dengan alkil, nama trivialnya? Ini adalah alkilnya alkil kedudukan isopropil. Jadi isopropil kemudian fluorida. Itu ya. Jadi 2 fluoropropana atau nama trivialnya isopropil fluorida. Berikutnya ini alkana, ini ada fluoro 2 buah, jadi di fluoro ini ada propana. Propananya dimulai dari, kita beri nomor dari kiri karena lebih dekat ke F ya, ke cabangnya. Jadi ini 3 propana, dan di nomor 1 dan 2 ada fluoro. Jadi 1,2 di fluoropropana. Ya, nah, nama trivialnya kita tidak tahu nih apa, karena struktur seperti ini tidak tahu. Jadi nama tidak selamanya ada nama trivial. Jadi nama trivial itu nama lazim, nama yang lebih dikenal gitu dibandingkan dengan nama IUPAC. Kalau ada 3 F-nya maka ini propana, propananya diberi nomor juga tetap seperti ini. Jadi namanya 1,2,3 trifluoropropana. Ya. Kalau ini tetap ada 3 buah fluoro, tapi di nomor, ini rantai utamanya di nomor 1 dan 2, 1 dan 2. Jadi 1,1,2 trifluoropropana. Kalau ini, nah ada 2 nih sekarang. Ada kloro sama fluoro terikat pada propana. Propananya dari kiri penomorannya. Kemudian kita urutkan sesuai dengan abjad ya. Kloro dengan fluoro itu lebih dulu yang Cl ya, yang C. Jadi 1 kloro, 2 fluoropropana. Kalau ini ada 2 buah
kloro dan ada 1 buah fluoro pada propana. Propananya dari nomor satunya dari nomor dari kiri. Jadi kloro dulu 1,1 kloro dan 2 fluoro propana. Kalau ini, nah sekarang mah ini ada propana, cabangnya ada 4, ada kloro, ada fluoro, ada metil. Tetap kita urutkan sebagai dengan abjad ya cabang-cabangnya. Penomorannya dari kiri, jadi ada kloro dulu yang kita sebut 1 dan 1 kloro, 2 fluoro, 3 metil. Maaf, 2 metil propana ya. Oke, saya ingin cerita sedikit tentang substitusi ya. Kalau ingat dulu di alkana, jika ada CHCl3, CH3Cl. Kalau Cl-nya ditambah lagi, H-nya diganti jadi seperti ini. Tambah lagi jadi seperti ini, tinggal 1 buah H-nya. Kalau tambah lagi jadi 4 semuanya. Ini namanya klorometana ya. Jadi ini klorometana atau metil, ini metil klorida. Kalau C-nya ada Cl-nya jadi ada 2, maka ada 2 buah kloro, diklorometana, atau yang dikenal juga dengan istilahnya metilen klorida. Kalau Cl-nya ada 3, maka diberi nama sebagai triklorometana, atau yang ini yang dikenal sebagai kloroform ya. Kalau Cl-nya 4, tinggal H-nya tinggal 1, maka tidak, H-nya jadi habis, maka diberi nama sebagai tetraklorometana, atau sering juga disebut sebagai karbon tetraklorida. Oke, itu tentang tata nama alkil halida atau alkana. Kita akan ketemu lagi dalam video berikutnya dalam tata nama alkohol ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.